Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya kedatangan handphone Vivo Y20, kalau tidak salah itu versinya V2027 Mbah, dengan kasus kerusakan di bagian layar Mbah. Ini HP kita coba lakukan Mbah ya. Kita coba buka dulu bagaimana cara membongkarnya Mbah. Simak terus videonya Mbah. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, kita buka handphonenya Mbak ya. Di sini sangat membagongkan Mbak, ini handphone ini Mbak. Bisa dilihat Mbak ya. Ini handphonenya kan dibuka dari belakang Mbak. Dan bisa dilihat saya buka itu pelapisnya itu ketinggalan. Jadi mau ndak mau harus sedikit merusak begitu Mbak. Di sini yang jadi masalah saya belum bilang sama usernya Mbak. Mudah-mudahan nanti mau Mbak ya. Berarti kesimpulannya kalau mengganti harus dengan mengganti tutup belakang Mbak. Bisa dilihat Mbak, itu setelah saya buka ada pelapisnya ketinggalan, yang mana tidak bisa kita buka Mbak tanpa membuka pelapisnya, karena ada baut itu tertutupi oleh pelapis yang ketinggalan tadi. Jadi kita harus buka dulu Mbak. Kira-kira seperti itu Mbak. Mohon maaf Mbak, video sedikit saya percepat ya untuk mengurangi durasi. Dan saya wanti-wanti buat sahabat dan Mbak semua, hati-hati dalam membuka handphone ini. Karena apa? Di sini Mbak itu ada sidik jari di bagian pinggir. Sidik jarinya tidak di bagian tengah Mbak ya, tidak di bagian belakang atau tengah. Dia ada di pinggir Mbak, hati-hati karena rawan robek di sini ya. Karena tidak sedikit sahabat dan teman-teman saya cerita sering sekali melepas tutup belakang, penutup belakang itu yang mana mengalami masalah robek di bagian fleksibel layar, maksudnya fleksibel sidik jari. Bisa dilihat Mbak ya. Saya akan buka. Di sini sidik jarinya di samping, jadi harus hati-hati jangan sampai merobek sidik jari ya, karena bukan cuma dari partner atau sahabat teman-teman saya saja yang bercerita, bahkan dari user pun yang mencoba membuka sendiri itu setelah dibuka robek. Terakhir handphone tidak jadi dibawa ke saya, tapi dalam kondisi sudah robek. Itu baik dari user itu juga banyak mengalami jebak apa ya Mbak, khilaf untuk membongkar handphone yang ada sidik jarinya Mbak. Bisa dilihat Mbak ya, sudah saya lepas untuk sidik jarinya. Kita lepas juga penutupnya. Bisa dilihat untuk baterai handphone Vivo ini menggendong dengan kapasitas 5000 mAh Mbak ya, lumayan besar ya untuk baterai Vivo nya. Kodenya seperti berikut ya. Barangkali nanti ada yang mencari kode baterai Vivo Y20 V2027 berapa ya, seperti berikut kodenya. Oke Mbak, kita lepas baterainya. Seperti biasa saya berikan sedikit thinner atau cairan supaya mudah dibuka. Bisa dilihat Mbak, setelah diberikan thinner mudah dibuka. Dan kita buka lagi untuk pelapis. Di situ ada pelapis karena itu pelapis pengaman Mbak ya.
karena di situ tanpa melepas pelapis kita tidak bisa melepas soket LCD Mbak, karena soket fleksibel LCD itu ada di bawah pelapisnya. Oke Mbak, sudah terbuka seperti biasa. Di sini saya menggunakan media setrika, air dan kain ya. Untuk airnya itu air biasa saja Mbak, diberi molto atau pewangi biar sedikit wow begitu Mbak. Di sini saya mencoba mensetrika untuk cara membukanya ya. Biasa saya mencungkil apa semua, kayaknya pakai cairan apa semua. Nggak tahu Mbak, saya kok ndak ya, kurang greget begitu. Jadi saya kembali ke metode lama. Untuk metode ini sudah bertahun-tahun Mbak ya saya pergunakan untuk membuka LCD, sudah saya tidak ragukan lagi. Untuk lemnya pun langsung menempel di LCD ya, tidak ketinggalan di tulang kalau dengan cara metode ini. Seperti dilihat, ini bukan ya, video saya sedikit percepat. Enak sekali saya buka dan lemnya langsung bersih menempel ke LCD. Tapi biasanya kalau ada kamera depan dilepas dulu kamera depannya Mbak, tapi selama ini aman-aman saja ya. Oke Mbak, waktunya pergantian LCD. Untuk harga LCD ini sendiri ya antara kisaran 3,5 sampai 400 ya Mbak ya. Mungkin di daerah Panjenengan bisa sedikit murah, mungkin sampai 300-an. Jadi ya kira-kira seperti itu ya. Di sini saya melepas segelnya dan seperti biasa ini yang hitam-hitam di pantat LCD bagian bawah dekat soket itu saya buang Mbak. Saya buang untuk karena saya akan berikan Mbak, saya berikan lem bolak-balik, isolasi bolak-balik, karena pada saat nanti pemasangan supaya tidak bergeser-geser ya, jadi aman. Biasanya kalau bergeser bisa menyebabkan layar sentuh tidak fungsi lah, yang beginilah. Jadi kira-kira jadi untuk dari pabrikan tidak ada ya, tapi ada beberapa yang menyertakan dari pabrikan lem, tapi ini tidak ada. Kita sedikit tarik supaya bagus, kita rapatkan dengan tujuan seperti apa Mbak, di sela-sela. Nah bisa dilihat ya, kalau begini kan rapi Mbak, jadi untuk tempat lem nanti, jadi mungkin suatu saat mau dibuka lagi itu lem tidak bersentuhan dengan fleksibel Mbak, jadi aman. Karena kalau lem bersentuhan fleksibel kita buka biasanya itu rusak fleksibelnya, tapi dengan cara ini insya Allah aman. Oke Mbak, kita pasang soketnya. Setelah itu kita rapikan seperti berikut, kita rapikan ya. Setelah itu kita pasang baterai seperti biasa Mbak. Di sini saya tidak memasang atau mengelem LCD-nya dulu. Di sini saya pasang baterainya dulu. Setelah kita pasang baterai, kita rapikan, kita periksa untuk antenanya barangkali terlepas, kita pasang ulang. Setelah itu baru kita tutup, kita pasang frame tutup belakang. Ini frame tutup belakang Mbak ya, frame tutup belakang. Kok ada frame di belakang ya, ada frame LCD, ada frame tutup Mbak. Kalau bahasa saya ini frame tutup belakang, karena LCD kan butuh frame tutup belakang, juga ada framenya. Kita setelah itu kita tutup di bagian mesin, kita pasang bautnya. Mohon maaf video sedikit saya percepat Mbak untuk mengurangi durasi. Sekali lagi saya tekankan, nanti jika mau melepas hati-hati Mbak ya, ada fleksibel sidik jari, jangan sampai robek. Karena kalau di kota-kota besar mungkin mudah kita cari, tapi kalau di kota-kota terpencil ataupun bukan kota besar, yaitu sangat susah untuk nyari fleksibel ini. Karena kebetulan beberapa hari yang lalu ada partner saya yang mencari fleksibel seperti ini tapi tidak mendapati fleksibel sidik jari Mbak ya. Mbak, setelah itu kita tutup bagian seng, ditutup di bagian akhir setelah frame terpasang. Di sini tinggal pemasangan baut ya, kita pasang baut-bautnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Jika ada yang kurang kita tambah, kalau ada stok, kalau tidak ada ya biarkan begitu saja ya, karena kalau dari awalnya tidak ada ya apa boleh buat.
Kira-kira seperti itu Mbah, kita pasang bautnya. Buat sahabat dan mbak semua yang khusus yang belum subscribe atau baru saja nonton video saya, monggo untuk berlangganan gratis untuk video-video atau tips-tips dari saya, silahkan di subscribe Mbak ya, karena subscribe itu tidak berbayar. Tidak usah di like Mbak ya, tidak usah di like, saya tidak membutuhkan like ya. Buat sahabat dan mbak semua yang mau berlangganan, monggo di subscribe, karena dengan subscribe secara tidak langsung sudah berlangganan, enggak bayar Mbak, berlangganan notifikasi gratis ya dari saya. Oke Mbak, kita pasang bautnya. Oh iya, buat sahabat dan mbak semua yang mungkin juga mempunyai channel yang mau minta di subscribe, silahkan ketik komen atau subscribe balik itu apa ya yang mungkin minta dukungan mau di subscribe channelnya, monggo tulis komentar Mbah. Saya tidak pelit-pelit juga untuk subscribe ya, untuk memberi dukungan juga ke teman dan sahabat-sahabat semua. Karena begini Mbak, dalam beberapa kasus ada yang mensubscribe itu toh, tapi setelah saya subscribe malah jadi unsubscribe ke saya. Tidak tahu beliau itu bagaimana, karena mungkin beliau bukan apa ya, ada memang channel dia itu ada channel tapi tidak dikembangkan begitu loh. Jadi kadang-kadang kalau nonton subscribe, tapi kenyataannya setelah saya subscribe ulang malah unsubscribe, mungkin dikira saya monitoring atau apa begitu kira-kira. Jadi buat sahabat semua yang mau minta dukungan untuk subscribe dari saya, ketik saja subscribe balik, nanti saya subscribe lah. Kita tutup lah ya seperti itu. Oh ya, untuk tutup belakang ini sekedar info Mbak, tadi sempat saya tanyakan juga untuk infonya itu sekitar 50 Mbak untuk tutup belakang. Dan beliau ini kaca belakang pecah Mbak, layar kaca kamera, tapi di sini saya cari tidak ada. Ya seperti itu Mbak, karena di sini memang agak susah ya. Oke, setelah langkah terakhir yaitu dengan melakukan pengeliman ya, kita lem. Setelah itu kita lem tidak usah banyak-banyak Mbak. Setelah kita lem, kita pasang. Setelah itu kita pasang, sebelum kita berikan karet itu kita yang di bagian pinggir kita lap Mbak, supaya rapi kira-kira. Karena kalau sudah kering dilap susah Mbak, dibuang sisa-sisa lem yang keluar itu susah. Jadi pas setelah kita pasang lem, kita berikan lem, kita pasang LCD, setelah itu kita sedikit lap supaya tidak delewer Mbak, supaya tidak, maksudnya sisa-sisa lem yang di keluar itu bisa bersih begitu. Baru setelah itu kita pasangkan karet. Ingat karetnya yang tanggung Mbak ya, yang tanggung dan tidak dilipat-lipat lagi. Supaya apa? Supaya tidak LCD itu tidak tertekan. Nah seperti itu kan Mbak ya. Setelah dipasang lem, pasang LCD, setelah itu kita lap, setelah itu kita pasang karet Mbak. Setelah itu kita diamkan sesaat, berarti kita tes lagi. Kira-kira seperti itu Mbak. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan mbak-mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.